Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas tentang seberapa paham sih kita mengenai taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Yang pertama kita akan membahas tentang taat pada aturan. Kira-kira apa yang dimaksud dengan taat pada aturan? Taat pada aturan adalah seseorang yang mengetahui dan menjalankan setiap kebijakan atau keputusan yang telah dibuat karena sifatnya untuk mengatur diri, untuk terhindar dari hal-hal yang merugikan. Selain itu, apabila merujuk dalam agama, khususnya agama Islam, sebagai umat Islam yakni muslim dan muslimah, wajib menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena aturan itu adalah pedoman bagi setiap umat Islam untuk bisa hidup selamat dunia dan akhirat. Sebab aturan Allah itu pasti untuk kebaikan dan keuntungan kita sendiri sebagai umat yang telah diberikan amanah untuk menjaga seluruh ciptaannya. Apa sih pengertian taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala? Pengertian taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa menjalankan segala perintahnya. Allah Subhanahu wa taala mulai dari pikiran, nafas, dan tingkah laku dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, dalil yang menjelaskan taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-49 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya." Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, orang beriman harus taat kepada Allah, Rasul ataupun ulil amri. Ulil amri di sini yaitu pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Contoh taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak harus taat dan patuh pada kedua orang tuanya, selalu berprasangka baik, rajin untuk menuntut ilmu, tidak melanggar norma agama, menjalankan sholat 5 waktu, berbuat kebaikan kepada sesama dan keluarga. Yang kedua, kompetensi dalam kebaikan. Kompetensi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba untuk senantiasa melakukan kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan ini oleh umat Islam dikenal dengan fastabiqul khairat. Dalil yang menjelaskan kompetensi dalam kebaikan pada firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Hadi ayat 21 yang artinya, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Contoh kompetensi dalam kebaikan: berlomba menghafal Al-Quran, berlomba sedekah, berlomba menolong sesama, dan berlomba berakhlak mulia kepada orang lain. Etos kerja. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Etos kerja menurut Islam didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Dalil yang menjelaskan etos kerja yaitu dalam firman Allah, "Dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Contoh etos kerja: berintegrasi, bertanggung jawab, mampu bekerja sama. Sekian dari saya, jika ada yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.